Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI LCAD Magelang. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, kembali hari ini kita dapat menikmati kebenaran firman-Nya. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian, pasal 23 ayat 1 sampai ayat 2. Sekali lagi, Kejadian 23 ayat 1 sampai ayat 2. Demikian firman Tuhan. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron, di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Puji Tuhan, kita akan kembali belajar firman Tuhan bersama-sama sesuai dengan pembacaan Alkitab kita hari ini. Mari kita akan terima pesan dan berkat Tuhan melalui Renungan 79. Renungan firman Tuhan hari ini saya berikan judul Sampai Maut Memisahkan. Puji Tuhan, kita akan terlebih dahulu mengobservasi ayat yang sudah kita baca ini. Di sini tokoh-tokoh yang kita bisa temukan yaitu ada Abraham, kemudian ada Sarah, ada keturunan Het dan juga Efron keturunan Zohar atau Efron bin Zohar. Ya, peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di dalam kisah yang kita sudah baca ini? Yaitu di sini terdapat peristiwa di mana Sarah yaitu istri Abraham meninggal dan kemudian ada proses bagaimana Abraham ingin mencari tanah, membeli tanah untuk menjadi tempat pemakaman bagi Sarah dan pada akhirnya Abraham pun menemukannya. Nah, peristiwa ini kemudian terjadi karena tentunya Abraham ingin memberikan tempat yang terbaik untuk Sarah bisa dimakamkan karena Sarah sudah meninggal dan Abraham benar-benar ingin membeli tanah bukan hanya sekedar meminjam. Oleh sebab itu terjadilah peristiwa ini. Nah, di mana peristiwa ini terjadi? Peristiwa ini terjadi di sebuah daerah yang bernama Kiryat Arba, ya, yaitu di daerah Hebron di tanah Kanaan. Dan lokasi yang lebih rinci di sini yaitu terdapat di ladang dan Gua Makpela di sebelah timur Mamre. Itulah tempat pemakaman atau kubur dari Sarah. Nah, interpretasinya Bapak Ibu kita sudah observasi bersama-sama, kemudian interpretasinya. Nah, pada pasal 23 ini dalam kitab Kejadian, Sarah meninggal pada usia 127 tahun di daerah Kiryat Arba itu. Nah, kemudian Abraham dikatakan dia datang meratapi dan menangisi kemudian menguburkan Sarah. Dia meminta kemudian kepada keturunan Het supaya dia ini diberikan tanah, diberikan tempat supaya dia bisa menguburkan Sarah istrinya. Lalu kemudian keturunan Het menjadi perantara yang mengantar Abraham untuk membeli ladang dan Gua Makpela milik Efron bin Zohar. Nah, Efron awalnya menawarkan tanah tersebut secara cuma-cuma atau gratis untuk Abraham karena mereka menghormati Abraham bahkan istrinya. Namun Abraham bersikeras untuk membayarnya dengan harga, ya pokoknya tetap memberikan uang sebagai proses pembelian. Dan akhirnya Abraham membayar 400 sikal perak kepada Efron di hadapan juga orang-orang yang menyaksikan. Jadi ada saksinya dan terjadilah proses jual beli tanah tersebut dan akhirnya tanah itu tidak hanya dipinjam Abraham tapi menjadi milik Abraham dan juga Sarah di mana Sarah dikuburkan di sana. Setelah bernegosiasi dengan Efron ya di ladang Makpela itu kemudian di sana menjadi tempat peristirahatan Sarah. Dan tentunya itu menjadi tempat yang sangat berkesan bagi Abraham secara pribadi karena disitulah istrinya dimakamkan. Nah, dari peristiwa ini apa yang bisa kita ambil menjadi pelajaran kita Bapak Ibu? Nah, di sini kita dapat belajar dari pribadi Abraham, yaitu bagaimana Abraham ini adalah orang yang setia sampai maut yang memisahkan terhadap istrinya atau terhadap pasangannya yaitu Sarah. Ayat 1 sampai ayat 2 yang menjadi ayat pokok kita tadi. Sarah hidup 127 tahun lamanya. Itulah umur Sarah. Kemudian matilah Sarah di Kiryat Arba, yaitu Hebron di tanah Kanaan. Lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. Selama 127 tahun lamanya Abraham hidup bersama-sama, menjalani setiap proses-proses kehidupan rumah tangga bersama dengan Sarah. 127 tahun itu bukan waktu yang sebentar Bapak Ibu, sangat lama, 1 abad lebih.
Ya, bahkan sampai pada akhirnya Sarah tutup usia, Abraham setia terus bersama dengan Sarah, menemani Sarah, menjadi suami bagi Sarah sampai maut yang memisahkan mereka berdua. Dan ketika Sarah meninggal dunia pun, Abraham merasakan kesedihan yang sangat mendalam. Abraham meratap, Abraham menangis seperti ayat yang kita sudah baca tadi. Abraham juga begitu berusaha untuk menyediakan tempat pemakaman yang layak bagi Sarah, yang bukan hanya tanah pinjaman atau punya orang lain, tapi benar-benar dibeli menjadi milik pribadi Abraham dan juga Sarah. Meskipun mengalami begitu banyak tentunya peristiwa di dalam kehidupan rumah tangga mereka, ya, kehidupan rumah tangga Abraham dan Sarah, mulai dari peristiwa di mana Abraham, Sarah dan Hagar, ya, tentang keturunan. Kemudian peristiwa di mana Abraham pernah berbohong bahwa Sarah ini adalah saudaranya bukan istrinya, dan kemudian Sarah yang hampir diambil oleh Firaun dan juga Abimelek untuk menjadi istri. Dan begitu banyak lagi peristiwa lainnya dalam kehidupan rumah tangga Abraham dan Sarah. Tapi dalam kesemuanya itu, dalam perjalanan kehidupan Abraham, dimanapun Abraham berada, di situ juga ada Sarah bersama-sama dengan dia, begitupun juga dengan sebaliknya. Di sini kita temukan Bapak Ibu pelajaran yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana kasih terhadap sesama, yaitu kasih terhadap pasangan, kesetiaan kepada pasangan, setia sampai maut yang memisahkan. Itu harus diterapkan di dalam kehidupan kita, dilakukan dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, terlebih khusus bagi kita yang sudah memiliki pasangan, terlebih lagi yang sudah masuk di dalam dunia rumah tangga atau dalam dunia pernikahan. Amsal 3 ayat 3 sampai 4 berkata, "Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia." Kesetiaan terhadap pasangan yang dilakukan oleh Abraham terhadap Sarah ini kemudian ternyata mendatangkan begitu banyak berkat, begitu banyak kasih daripada Tuhan dalam kehidupan mereka. Kita bisa lihat bagaimana ada berkat keturunan bagi Abraham dan Sarah. Bahkan Allah menjanjikan bahwa keturunan Abraham tidak hanya Ishak, tetapi akan begitu banyak, bahkan seperti pasir di laut dan bintang di langit. Kemudian berkat secara materi, yaitu kekayaan. Abraham punya begitu banyak ternak, ya, yang dia miliki. Ada kekayaan, ada harta yang dia punya, hidupnya tidak berkekurangan. Kemudian Abraham dan Sarah merasakan perlindungan Tuhan kemanapun mereka pergi. Mereka harus pindah ke satu tempat ataupun Tuhan suruh mereka pergi ke suatu daerah. Tuhan bersama dengan mereka, menyertai mereka. Tidak ada mara bahaya, tidak ada orang-orang yang memerangi mereka. Mereka bisa berjalan dengan perlindungan penyertaan Tuhan. Kemudian selanjutnya juga bagaimana mereka bisa terhubung dan dekat dengan Allah. Allah bisa langsung ngomong, berbicara, ya, berkomunikasi langsung kepada Abraham dan Sarah. Ya, itu juga adalah berkat. Itu adalah bukti kasih Tuhan kepada Abraham dan Sarah. Dan tentunya kasih dan berkat Allah yang diterima oleh Abraham dan Sarah itu juga bisa menjadi bagian kita semua. Bagi setiap pasangan-pasangan yang percaya kepada Tuhan. Asalkan ada kesetiaan yang tulus di dalam pasangan tersebut. Nah, kemudian aplikasinya Bapak Ibu, apa yang kemudian harus kita lakukan untuk menjadi pasangan yang mampu setia sampai maut yang memisahkan? Yang terpenting yang harus kita lakukan, yang terutama, yaitu adalah taat akan firman Tuhan. Dalam pemberkatan atau peneguhan pernikahan pasti ada ayat firman Tuhan yang disampaikan, khotbah yang disampaikan untuk pasangan suami istri. Nah, ayat firman Tuhan itulah yang harus kita taati, kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan pernikahan kita, dalam kehidupan rumah tangga kita. Misalkan ayat firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 22, "Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan." Atau ayat dalam Kolose 3 ayat 19, "Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia." Yaitu adalah ayat-ayat firman Tuhan disampaikan bagi pasangan suami istri. Dan mari kita taati firman Tuhan itu, terapkan, lakukan dalam kehidupan pasangan, dalam kehidupan rumah tangga, pernikahan kita.
Dan pada akhirnya Bapak Ibu, kesimpulannya, mari kita mau pertahankan kasih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dengan kita menerapkan kasih itu dalam hubungan kita, dalam kehidupan pernikahan rumah tangga kita bersama dengan pasangan kita. Sehingga kemudian ada kesetiaan ya, yang kita kemudian bisa tunjukkan dari kasih Allah dalam diri kita, kita tunjukkan lewat kesetiaan. Dan dengan kesetiaan itulah yang membuat kita bisa akan terus ya bersama sampai maut yang memisahkan, menghadapi segala tantangan dalam kehidupan rumah tangga pasangan ya, dengan kekuatan Tuhan, kesetiaan dengan kasih yang berasal daripada Tuhan sampai maut yang memisahkan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya melalui renungan firman Tuhan kita pada hari ini. Terima kasih bagi Bapak Ibu yang telah mengikuti renungan 79, kiranya dapat menjadi berkat kekuatan bagi kita semuanya. Bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang ingin doakan untuk pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disampaikan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Mari kita akan sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat firman-Mu yang kami dapat nikmati, bagaimana mengajarkan kami untuk hidup dalam kasih, terlebih khusus kami mau setia terhadap pasangan kami sampai maut yang memisahkan. Biarlah Tuhan saja yang memampukan kami untuk selalu taat akan firman-Mu, supaya itu yang membuat kami kuat dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pernikahan kami masing-masing. Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI El Shaddai Magelang. Biarlah hidup kami semakin hari semakin cinta Tuhan dan semakin setia melayani Tuhan. Tuhan Yesus, tolonglah keluarga GPDI El Shaddai Magelang menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik, saling mengasihi sesama sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kiranya kami hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, kami aminkan dan terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.